Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ala niyatil futuh wal munuh wa rusatabatin nusuh wa salahil jasad wal ruh wa ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila musannif hadzal kitab wa alif hadzal kitab wa jami' masyayikhina mu'allimina Muhammadina syalahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadi burhanuhu al-mabsutu fil wujudi karamu ihsanuhu ta'ala majluhu wa 'azama sya'nuhu walhamdulillahilladzi ja'alana khayra ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب من فضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hadratal mukarramin wal muhdaramin yang sama-sama kami hormati, segenap pengurus DKM Masjid Jami' Al-Mujahidin dan para asatidz, para orang tua, para guru, para tuan guru, para hujjat semua, dan para sepuh, para tokoh, mudah-mudahan senantiasa selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan ilmunya, keluarganya, hartanya, semuanya mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati semua para jamaah Masjid Jami' Al-Mujahidin yang mudah-mudahan juga senantiasa Allah berikan panjang umur dalam sehat wal afiat, dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunan semua anak menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, hafidh dan hafidhah, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan henti-hentinya kita bersalawat menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, bersimpuhnya kita di sini adalah bentuk kecintaan, keimanan kita kepada Allah dan keimanan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Zulhijjah, di waktu yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang penuh dengan keberkahan, bersama orang-orang yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan terus Allah tambah keberkahan dalam hidup kita, insyaallah. Mudah-mudahan ya senantiasa yang kita inginkan, yang kita hajatkan, insyaallah dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat Ibu? Daging, masih ada daging? Makan jeroan semua kayaknya. Ya, udah habis. Alhamdulillah. Belum habis ya? Masya Allah. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kita
kajian tafsir Jalalain Imam Jalil Al-Suyuti, kemudian Al-Imam Jalil Al-Mahalli. Nah, alhamdulillah kemarin terakhir kita sudah membahas surah Al-A'la, ya, sabbihisma rabbikal a'la. Dan insyaallah bagi hari ini kita teruskan, kita akan membahas surah At-Tariq, ya. Surah At-Tariq yang memang ayatnya ada 17 ayat, ya, ada 17 ayat. Kemudian termasuk dari surat Makkiyah, ya, surat yang diturunkan di kota Mekah. Apa artinya At-Tariq? Ya? Apa Bu? Jalan. Oh, jalan. Coba di mushaf, coba dibuka mushafnya, ada terjemahnya nggak tuh? Ya, memang jalan, ya. Nanti kita jelaskan. Jadi At-Tariq ini kalau kita buka terjemahan Depak itu, ya, yang datang di malam hari, ya, sesuatu yang datang di malam hari, At-Tariq, ya. Dan At-Tariq ini memang tadi asal katanya dari Tariq, ya. Jadi diartikan Tariq ini memang jalan, ya, makanya orang-orang haji, orang-orang umroh itu suka dipanggil tuh, ya, Tariqnya haji, ya, Tariqnya haji, jalan, ya, jalan wahai Pak Haji, jalan wahai Bu Haji, ya. Jadi memang Tariq ini adalah jalan, artinya memang ketika itu, ya, Tariq ini adalah jalan. Ketika ada orang jalan, kemudian dia ada bunyinya, ya, ada hentakannya. Makanya Tariq ini dihubungkan ke toroko juga, yaitu ketukan, ya. Jadi orang yang berjalan kemudian ada hentakannya, nah itu Tariq. Dan Tariq ini memang jalannya nggak besar, jalan kecil, ya. Karena juga ada yang jalan kecil, ya, dalam bahasa disebut dengan asyari'. Jadi jalan itu bisa Tariq, kemudian ada yang kedua asyari'. Ya, asyari' itu jalan. Ya, kita kalau ditanya alamat, ya, bahasa Arab alamat itu unwan. Ya, unwan syari', alamat kita itu di jalan ini, jalan petukangan misalkan. Ya, apa bedanya Tariq dengan syari'? Kalau tadi, ya, Tariq ini memang orang berjalan, ada ketukan, kemudian memang terjadi di malam hari. Jadi orang yang datang malam-malam kemudian mengetuk rumah kita, ya. Ini Tariq, ya, jalan kecil yang digunakan oleh orang tersebut untuk berjalan, ya, kemudian orang ini mengetuk. Kalau syari' ini adalah jalan, sama jalan kecil juga, ya. Ini ada orang misalkan dia bawa untanya. Jadi syari' ini adalah jalan untuk menuju mata air, ya. Makanya ajaran kita disebut dengan syariah, ya, syariah berasal dari kata syari'. Jadi kalau kita lihat syariah itu terjemahannya secara bahasa adalah jalan, ya. Setelah ada akidah ada syariah, ada keyakinan, kemudian ada jalan, ya, Allah berikan nih jalan, ada syariat Islam, ada jalan untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya syari' ini jalan kecil untuk menuju mata air. Ya, ketika air itu diminum menyejukkan, bikin segar. Makanya syariah ini adalah jalan untuk membahagiakan, ya. Jadi syariat Islam adalah jalan untuk membahagiakan, ya, untuk kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan syariat tersebut, ya. Ada jalan yang lebih besar lagi, yaitu sirat, ya. Makanya kita minta ihdinas siratal mustaqim, jalan besar kemudian lurus terus, enak tuh, ya. Kita kalau bawa motor, bawa mobil enak nggak Pak? Jalan gede, lurus terus, tancap, ya, gas terus katanya, ya. Itu jalan yang gede. Tapi Tariq ini tadi bahwa saya jalan, ya,
kemudian digunakan oleh orang untuk berjalan di malam hari, ya ada hentakannya, kemudian orang ini mengetuk, misalkan mengetuk pintu kita, ada ketukannya artinya. Ya, makanya di tafsir Jalain ini dijelaskan was-sama'i wat-tariq asluhu kullu atin lailan. Ya, jadi sebelumnya ini ada Makkiyah ya. Tadi sudah dijelaskan Makkiyah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudah membaca surah At-Tariq ini ketika beberapa sahabat ya belum memeluk agama Islam. Ya, ketika ada beberapa sahabat yang memang mereka dalam keadaan kafir, ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membaca surah At-Tariq ini. Ya, kemudian juga surah At-Tariq ini dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi az-zuhri wal 'asri was-sama'i dzatil buruj was-sama'i wat-tariq wa syabbaha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat zuhur, salat asar ini beliau ya senantiasa membaca surah was-sama'i dzatil buruj, al-buruj, kemudian was-sama'i wat-tariq, ya, yaitu surah At-Tariq. Nah ini, jadi was-sama'i wat-tariq asluhu kullu atin lailan wa minhu an-nujum litulu'iha lailan, yaitu ketika Allah ini bersumpah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan makhluknya was-sama'i wat-tariq. Ya, Allah bersumpah dengan makhluknya. Kemudian tafsirannya adalah asluhu kullu atin lailan, setiap ya sesuatu yang datang pada malam hari. Ya, di antaranya adalah an-nujum. Ya, litulu'iha lailan, karena nujum ini ya di antaranya nujum karena nujum ini adalah bintang. Ya, nujum ini datang atau muncul ketika malam hari. Ya, makanya nanti dijelaskan apa itu At-Tariq. Ya, yang pertama Allah bersumpah dengan langit, demi langit. Ya, wat-tariq, dan demi yang datang pada malam hari. Ya, yang sering kita jelaskan bahwasanya ketika Allah bersumpah sudah pasti ini makhluknya yang dibuat untuk bersumpah adalah makhluk yang mulia, ya, makhluk yang istimewa yang senantiasa kita bagaimana diperintahkan untuk bertafakur, untuk senantiasa merenungi tentang bagaimana makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi as-sama ini asal katanya as-sumu, yang artinya tinggi. Ya, makanya setiap yang ada di atas yang lebih tinggi dari kita itu disebut dengan as-sumu, ya, sesuatu yang tinggi. Makanya kita kadang menyebut plafon itu dengan apa, langit-langit, ya, dengan langit-langit, karena memang sesuatu yang tinggi. Jadi as-sumu asal katanya. Kemudian juga as-sumu ini kadang dipakai untuk apa, memberikan kehormatan, ya, untuk orang yang terhormat. Misalkan sahibus sumu, ya, fadilah khadimul haramain asy-syarifain. Ya, kadang kita baca tulisan, ya, atau ada orang yang mengatakan sahibus sumu, ya, orang yang punya derajat kehormatan yang tinggi. Ya, khadimul haramain asy-syarifain, yaitu khadim, ya, pembantu, bahasanya khadim, ya, pembantu dua kota suci, ya, Mekah dan Madinah. Jadi ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang langit ini, sesuatu yang tinggi yang kalau kita lihat memang di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit. Ya, karena memang langit ini adalah salah satu makhluk Allah yang paling besar. Ya, yang kita lihat nggak ada tiangnya, nggak ada ujungnya, dan semua makhluk pasti melihat yang namanya langit. Ini subhanallah. Makanya di surah Az-Zariyat Allah mengatakan was-samaa banainaha biaidin wa inna lamusi'un. Bagaimana langit ini diciptakan, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kami benar-benar meluaskannya. Wa inna lamusi'un.
Jadi dibentangkan langit begitu luas, ya, makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, ini dengan At-Tariq, ya. Allah bersumpah dengan At-Tariq, al-ityanu bil lail tadi, bahwasanya sesuatu yang datang pada malam hari. Makanya nanti dijelaskan, ya, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq, kemudian an-najmus saqib. Ya, jadi At-Tariq ini tadi jalan, ya, sesuatu yang memang jalan dilalui di malam hari, ada orangnya yang datang di malam hari, ya. Kemudian juga ditafsirkan dengan an-najmu, ya, bintang. At-Tariq ini bintang tadi, karena bintang salah satu, ya, benda atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang datang di malam hari. Dalam bahasa Arab bintang itu disebut dengan an-nujum, ya, atau an-najmu, ya, an-nujum, atau dengan kaukabun, ya, jamaknya kawakib. Ya, kalau mufrad kaukabun, kalau jamak kawakib. Sama tuh, artinya sama-sama bintang. Apa bedanya? Kalau an-nujum atau an-najmu ini lebih kepada cahayanya yang bersinar, ya, lebih menitik beratkan kepada cahaya yang bersinar. Tapi kalau kaukab adalah bagaimana bentuknya yang kokoh, ya, bentuknya yang indah, lebih ke bentuk. Kalau kaukab menjelaskan bagaimana bintang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang indah. Ya, kalau an-nujum itu lebih kepada sinarnya, ya, lebih kepada sinarnya. Makanya ketika Allah katakan di ayat selanjutnya, wa ma adraka mat-tariq, ya, wa ma adraka mat-tariq, a'lamuka mat-tariq, wa fihi ta'zim li sya'ni tariq al-mufassar bima ba'dahu. Bahwasanya di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan, ya, akan menginformasikan kepada kita semua. Alamuka, ya, yang pernah kita bahas, kalau ada kalimat wa ma adraka yang bentuknya adalah pertanyaan, ya, sebenarnya pertanyaan yang enggak perlu jawaban, tapi Allah minta supaya kita berpikir, mempersiapkan diri kita, baik pikiran kita, akal kita, maupun kolbu kita, hati kita. Itu wa ma adraka, ya, makanya al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kemudian al-qadr, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi setelah itu Allah kasih informasi. Beda dengan kalimat wa ma yudrika. Kalau tadi wa ma adraka, Allah kasih jawaban. Tapi kalau kalimat atau ayat wa ma yudrika, Allah enggak kasih jawaban. Ya, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Kita enggak pernah tahu, ya, siapa yang paling suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wa ma adraka di sini menjelaskan bagaimana ta'zim li sya'ni tariq, ya, kebesaran atau keutamaan, ya, menjelaskan tentang kedudukan at-tariq ini yang agung, yang mulia, sehingga dijelaskan dengan ayat yang selanjutnya. Ya, Allah mengatakan wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib. Nah, Allah kasih jawaban. Ya, ini juga disebut dengan jawabul qasam. Ya, jadi jawaban dari sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya. Kenapa Allah sampai bersumpah, ya, dengan langit? Ya, Allah bersumpah dengan at-tariq ini. Ya, Allah katakan an-najmus thaqib, ay thuraya au kullu najmin. Yani ats-thuraya, bintang-bintang, ya, au kullu najmin, ya, semua bintang yang Allah ciptakan, ya, yang Allah berikan sinar, ya, di malam hari. Ats-tsaqib. Nah, ini sifatnya Allah lebih menekankan kepada sifatnya,
Ya, bintang yang seperti apa? Ya, nujum yang seperti apa? Athaqib al-mudi li thaqbihi dhalam bidawhihi wa jawabul qasam. Ya, ini bintang Suraya atau semua bintang yang Allah ciptakan, ya, yang menembus kegelapan malam, ya, yang sangat bercahaya, ya, di kegelapan malam. Ya, dan ini tadi jawabul qasam, artinya jawaban dari sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan At-Thariq ini, yang artinya adalah bintang yang sangat bersinar. Supaya apa? Supaya kita berpikir bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi ketika Allah tambahkan was-sama, ya, demi langit. Ya, semua makhluk Allah yang ada di langit. Ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan di atas ini, di atas kita semua, ya, 7 langit ataupun planet-planet, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Ya, Allah perintahkan kita untuk bertafakkur, ya, bertadabbur. Ya, apalagi bagaimana yang namanya matahari, bumi, bulan itu, ya, bergerak pada porosnya. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur. Manusia nggak bisa. Ya, manusia nggak bisa ngatur. Lamaan dikit bulan apa? Misalkan bulan Zulhijjahnya, nggak bisa. Ya, jadi semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, an-najmu tsaqib. Ya, di sini menekankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala boleh. Jadi yang namanya Allah sebagai Sang Khalik, pencipta, ya, senantiasa bersumpah dengan makhluk. Tapi kalau kita sebagai hamba Allah tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Man halafa bi ghairillahi ta'ala faqad kafar atau asyraka. Bahwasanya siapa saja yang bersumpah, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir atau musyrik. Maka kita senantiasa bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allah jelaskan apa itu At-Thariq, ya, an-najmu tsaqib. Ya, Allah jelaskan selanjutnya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, bahwasanya tidak ada satu jiwa pun dari diri kita semua manusia melainkan ada penjaganya, ada hafid, ada haris, ya, ada yang menjaganya. Bima'na illa wal hafid minal malaikah yahfazu amalaha min khairi wa syarriha. Ya, bahwasanya yang namanya penjaga ini, yang jagain kita umat manusia, yaitu dari malaikat, minal malaikah yahfazu amalaha min khairin wa syarrin, yang senantiasa memperhatikan amalan kita, perbuatan kita, baik buruknya senantiasa, ya, dilihat, ya, diperhatikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya malaikat, ya, karena memang malaikat ini banyak para jamaah semua, ya, dan tak terhitung. Ya, ada di atas 7 lapis langit itu, dalam hadis jelaskan ada yang namanya Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur itu adalah tempat ibadahnya para malaikat. Itu kalau datang segeroyokan, serombongan itu sampai 70.000 malaikat. Ya, bergantian. 70.000 selesai keluar, datang lagi 70.000 malaikat. Bergantian terus. Dan yang sudah keluar ini, ya, itu enggak kembali lagi. Ya, jadi semuanya datang baru semuanya. Nah, itu malaikat saking banyaknya, ya, ada 70.000 setiap datang ke Baitul Ma'mur. Ya, makanya di sini, ya, berapa malaikat yang jagain kita nih? Hah? Ada berapa, Bu? Ada 2. Apa tuh?
ya Raqib Atid ya yang kita kenal. Ya, bahwasanya memang ikhtilaf. Jadi ada beberapa ulama, misalkan Syekh Nawawi Al-Bantani, ya beliau menjelaskan dalam kitabnya Qatrul Ghaith, itu ada 20 malaikat, ada malaikat hafazah, ada malaikat yang menjaga manusia. Nah, subhanallah. Ya 20 malaikat. Pas pampres berapa tuh, Haji? Ini bukan pas pampres lagi. Malaikat. Syekh Nawawi Bantani mengatakan di antara malaikat yang banyak itu ada namanya malaikat hafazah. Ya, malaikat hafazah itu yang jagain manusia. Ada berapa kata beliau? Ada 20 malaikat. Ya, ada 20 malaikat. Dua malaikat masing-masing satu, depan belakang, kanan kiri. Udah berapa tuh? 4 ya. Kemudian atas satu, ubun-ubun, ya. Kemudian di mata 2, di mata kita 2. Kemudian di bibir ada 2. Kemudian di dalam mulut ada 1. Pas nggak tuh? Jadi 10 ya. Ya, jadi kanan kiri, depan belakang 4, 5 di ubun, kemudian 6, 7 di mata, kemudian di bibir ada 2, kemudian di mulut ada 1. 10 itu bergantian. Ya, jadi malaikat itu bergantian. Jadi 10 naik ke atas, nanti 10 lagi turun. Ya kan dalam hadis ya dijelaskan bahwasanya malaikat itu memang ada shift-shiftnya. Ya, bergantian yang jagain manusia ini. Ya, makanya ketika melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan aku meninggalkan si fulan dalam keadaan ibadah, dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi 20 malaikat. Subhanallah. Ya. Maka subhanallah bagaimana Allah katakan di surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, bagaimana semuanya nanti yang mudah bagi Allah. Ya, tangan kita yang berbicara, kaki kita yang bersaksi, mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di surat yang lain, surah Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12, Allah mengatakan wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat-malaikat yang senantiasa mengawasi kita. Ya, kiraman katibin, yang senantiasa mencatat amal perbuatan kita, ya'lamuna ma taf'alun, senantiasa mengetahui apa yang kita semua kerjakan. Ya, makanya semua tadi amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Qaf Allah mengatakan wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Ya, tadi ada raqib dan atid yang senantiasa mencatat amalan kita semua. Ini subhanallah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ya ketika Allah mengatakan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, Allah ingatkan. Ya, kita mau ngapain di dunia ini? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya mencatat, ya mengiringi para malaikat-malaikatnya untuk mencatat segala amal perbuatan kita. Ini subhanallah. Ya, kalau kita ingat begini rasanya jadi takut ya, Bang. Ya, ninggalin sholat, ya males-malesan dalam sholat, ya makan yang haram ataupun yang lainnya, karena memang senantiasa ya dijaga oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Al-Qur'an yang berbicara. Ya, in kuntu 'alaika in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Bahwasanya setiap diri kita ada hafiznya, ada harisnya yang menjaga ya setiap perbuatan kita.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala selanjutnya di ayat 5 Allah mengatakan falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya, falyanzuril insanu mimma khuliq. Allah perintahkan. Jadi ketika Allah ingatkan ada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita, maka falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya. Di sini Allah perintahkan kita, maka hendaklah setiap manusia memperhatikan mimma khuliq. Ya, dari apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat mimma kita lihat ini enggak ada alifnya. Seharusnya ada alifnya. Ya, karena dari apa? Min, dari, ma itu apa? Ya, min kemudian ma. Ya, dari apa manusia, mimma khuliq, dari apa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kenapa di sini tidak ada alifnya? Ini bagaimana? Memang Al-Qur'an, ya, kaidah bagaimana penulisan Al-Qur'an. Ya, memang bertentangan dengan kaidah penulisan bahasa Arab. Ya, tapi yang namanya Al-Qur'an ya tidak ada salahnya. Ya, karena kalimatnya ini ingin menegaskan makna dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya manusia ketika disebutkan oleh Allah, ya, al-insanu mimma khuliq. Jadi seakan-akan mimma ini menegaskan manusia ini diciptakan dari suatu yang kecil. Ya, suatu yang kecil, suatu yang lemah yang enggak ada apa-apanya. Mimma khuliq. Kalau kita tambahin alif, maka rasanya beda para jamaah semua. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Seakan-akan besar. Ya. Jadi ini zauq dalam Al-Qur'an, rasa dalam Al-Qur'an. Ini ingin menegaskan bagaimana manusia diciptakan dari sesuatu yang kecil. Ya, sesuatu yang lemah, sesuatu yang enggak ada apa-apanya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita falyanzuril insan. Nazar i'tibar. Diperintahkan untuk melihat, memperhatikan. Ya, mimma khuliq. Ya, min ayyi syai'in, dari apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalimat mimma ini ingin menegaskan bahwa manusia diciptakan dari sesuatu yang kecil. Ya, dari sesuatu yang lemah, ya, yang enggak ada apa-apanya, bahkan hina. Ya. Dan kalimatnya di awal ini Allah mengatakan falyanzur. Ya, nazara. Yang pernah kita jelaskan, ya, nazara ini benar-benar memperhatikan. Ya, benar-benar tafakur, tadabbur, meneliti. Ya, nazara. Karena melihat itu dalam bahasa Arab ada ra'a yara, melihat juga. Ya, jadi ada nazara, ada ra'a. Apa bedanya? Tadi kalau nazara kita benar-benar memperhatikan. Kalau ra'a itu hanya sekedar melihat. Ya, makanya kacamata bahasa Arabnya adalah minzarun. Alat untuk bantu melihat supaya lebih jelas lagi, minzarun. Ya, kalau ra'a sekedar melihat. Makanya kaca itu bahasa Arabnya apa kaca? Mir'atun. Ya, alat untuk apa? Berkaca, bercermin, untuk melihat, sekedar melihat doang kalau kaca. Ya, enggak membantu penglihatan kita, enggak. Kita hanya sekedar ngelihat aja. Yaitu ra'a. Ya, makanya di surah tentang Abrahah itu, surah apa, Pak? Abrahah. Ya. Yang menghancurkan Ka'bah. Al-Fil. Ya, apa bunyinya awalnya? Alam taro. Ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi Allah mengingatkan kita, apakah kalian enggak sekedar melihat? Ya, ngelihat aja bagaimana dulu pasukan gajah itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kok bisa? Ya, sekedar melihat aja. Tapi kalau nazara, ya, benar-benar memperhatikan. Ya, falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya, bagaimana kita benar-benar memperhatikan bagaimana manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Kalau di ayat ini memang Allah jelaskan secara ringkas, ya. Jawabannya, ya, khuliqa mim ma'in dafiq. Ya, khuliqa mim ma'in dafiq. Bahwasanya khalaqa, ya, dhi indifaq minar rajuli wal mar'ah fi rahimaha. Ya, bahwasanya kita semua, ya, bersumber, ya, berasal dari apa? Air, ya, min ma'in, dari air, dafiq, ya, indifaq minar rajuli wal mar'ah fi rahimha, yang dipancarkan dari laki-laki, ya, dari sperma kita kemudian dibuahi di ovum wanita, ya, kemudian jadi kita semua. Ya, alhamdulillah. Ya, bagaimana Allah jelaskan kebesarannya, ya, penciptaan manusia di dalam rahim, ya, seorang wanita, di dalam rahim ibu kita. Ya, dan banyak ayat-ayat menjelaskan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang bagaimana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim, ya, ibu kita, ya, di dalam rahim seorang wanita. Dan ini juga menegaskan bagaimana Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi ketika ada ayat-ayat menjelaskan tentang penciptaan manusia di dalam rahim, ya, ketika Allah jelaskan dari alaqah kemudian mudghah, ya, dari sesuatu yang menggantung, ya, janin kemudian terus berkembang jadi segumpal daging, ya, kemudian Allah berikan tulang, izama faqasawna al-izama lahma, dari tulang kemudian Allah bungkus daging lagi. Itu banyak bagaimana Allah menjelaskan secara detail, ya, penciptaan manusia. Ya, dan di sini Allah jelaskan hanya awalnya saja secara ringkas. Tapi kalau kita baca ayat-ayat yang lain menjelaskan bagaimana secara jelas Allah jelaskan penciptaan manusia. Dan ini membantah bagaimana, ya, orang-orang yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Karena Nabi Isa juga manusia. Ya. Dari mana Pak Nabi Isa? Sama seperti kita. Ya, melalui alam rahim juga. Ya. Jadi melalui alam rahim ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian selanjutnya yakhruju min baini sulbi wa taraib. Ya. Jadi ketika tadi, ya, kita ini semua berasal dari air mani, air sperma, ya, kemudian dibuahi, ya, di dalam rahim, ya, ovum para wanita ibu kita semua. Dan Allah jelaskan juga yakhruju min baini sulbi wa taraib. Ya, bagaimana proses juga penciptaan manusia, yang menegaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakhruju, yang keluar, ya, min baini sulbi wa taraib, dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang rusuk perempuan. Ya, tulang dada, tulang rusuk. Jadi sulbi ini adalah tulang belakang. Ya, sulbi ini adalah tulang belakang. Kemudian at-taraib, walaupun asal katanya berasal dari kata turab. Turab itu artinya debu. Ya, memang kita semua diciptakan asalnya dari tanah. Ya, ada unsur tanahnya, ada unsur airnya, ya. Wa taraib tadi diterjemahkan, ditafsirkan adalah tulang rusuk. Ya, kemudian ada beberapa ulama tafsir menjelaskan bagaimana hubungannya ketika manusia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang dikeluarkan, kemudian yakhruju, keluar, min baini sulbi wa taraib, dia keluar, ya, dari tulang sulbi, ya, kemudian tulang rusuk manusia. Ya, bahwasanya dijelaskan bahwasanya yang namanya manusia ini keluar di antara tulang belakang, ya, kemudian tulang rusuk. Manusia keluar itu, ya, bersumber atau keluarnya dari tulang belakang, di antara tulang belakang kemudian tulang rusuk kita. Betul ya Pak? Antara tulang belakang dengan tulang rusuk ada yang namanya rahim. Kemudian dari situ keluarlah dari kita.
Dan itu sebagai penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana penciptaan manusia. Nah, ini beberapa ayat menjelaskan bagaimana asal diri kita. Di surah As-Sajdah Allah mengatakan summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ya, bagaimana Allah jadikan kita, ya, semua keturunan kita dari saripati air yang hina. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Ya, semua salat bahwasanya kita semua diciptakan dari air yang hina. Ya, jadi apa yang mau kita perbuat, ya, apa yang mau kita lakukan, ya, bahwasanya semua tadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita sombongkan ketika Allah jadikan kita dari sesuatu yang hina, sesuatu yang kecil, yang remeh, yang enggak ada apa-apanya. Ya, maka Imam Hasan Al-Basri, salah satu ulama tabi'in, beliau mengatakan kaifa yatakabbaru man kharaja min sabil bauli marratain. Ya, bahwasanya beliau mengatakan bagaimana manusia ini bisa sombong padahal dia keluar dari, ya, sabilil baul marratain, dari dua jalur tempat orang buang air kecil. Ya, yang pertama, ya, dari lubang laki-laki, ya, keluar tuh. Ya, kemudian juga keluar dari perempuan, betul ya Bu? Ya, dari tempat buang air kecilnya. Itu kita semua keluar dari dua lubang itu. Ya, yang punya laki-laki, kemudian yang punya perempuan. Apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak bagaimana kita berpikir tentang bagaimana, ya, penciptaan kita sebagai seorang manusia. Ya, nanti, ya, selanjutnya, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana keadaan kita, ya, di yaumil akhir nanti, ya, kemudian bagaimana nanti Allah turunkan Al-Quran, juga Allah jelaskan, ya, di dalam surah ini Al-Quran, supaya bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Baik para jamaah, mungkin itu saja. Ya, mudah-mudahan, ya, kita senantiasa bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa bahwasanya tadi, ya, kita senantiasa diiringi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menambah keimanan kita, takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya, untuk diri saya dan para jamaah semua. Dan mudah-mudahan kita semua dalam sehat wal afiat, ya, dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majlis kita dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ikum ajma'in wal 'afwu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.